Semuanya, selamat datang kembali ke video pelatihan teknologi informasi. Di video kali ini kita akan membahas salah satu metode evaluasi pelatihan yang paling terkenal, yakni Kirkpatrick. Model Kirkpatrick. Model Kirkpatrick dikembangkan oleh Donald L. Kirkpatrick pada tahun 1959. Kirkpatrick memperkenalkan model evaluasi pelatihan ini dengan konsep utama bahwa perencanaan evaluasi bermula dari hasil akhir, atau berprinsip bahwa akhir merupakan adalah sebuah permulaan. Menurut Donald, prinsip tersebut berfokus pada apa yang ingin dicapai oleh suatu organisasi atau perusahaan dari pengadaan sebuah program pelatihan. Menurut Donald, dalam proses mendesain strategi evaluasi, seorang evaluator harus melihat gambaran besar tentang keterkaitan pelatihan dengan tujuan strategis organisasi. Antara lain seperti perubahan strategis apa yang ingin dicapai organisasi dalam waktu jangka panjang ke depan, dan untuk mencapainya, maka apa yang perlu dilakukan? Pengetahuan, keterampilan, dan sikap seperti apa sih yang memang dibutuhkan para karyawan? Nah, dengan berangkat dari konsep utama seperti itu, Kirkpatrick digambarkan dengan 4 tingkatan evaluasi. Sehingga tidak jarang juga model ini dinamakan sebagai 4 evaluation models. Pada tingkat pertama, reaction atau reaksi. Pada tingkat ini mengukur sejauh mana peserta bereaksi terhadap kegiatan pelatihan. Pada tingkatan kedua, yaitu learning atau belajar. Pada tingkat ini akan diukur peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan sikap para peserta pelatihan setelah mengikuti program. Pada tingkat ketiga, impact, atau bisa disebut juga seperti behavior, perilaku. Pada tingkat ini akan dievaluasi perubahan kinerja atau perilaku para peserta setelah mengikuti pelatihan. Dan apakah mereka menerapkan hal tersebut pada tempat kerja mereka aslinya? Dan pada tingkat akhir atau keempat, yakni result atau hasil. Pada tingkat ini akan mengukur dampak perubahan dari pelatihan yang telah dilakukan, dan sejauh mana dampak tersebut mampu menguntungkan atau merugikan bagi pihak perusahaan atau organisasi yang memang melaksanakan program pelatihan. Nah, untuk lebih jelasnya, yuk kita dalami tiap-tiap tingkatan pada model evaluasi Kirkpatrick. Nah, pada tingkatan pertama, reaction, yakni mengukur reaksi peserta terhadap penyelenggaraan program pelatihan. Biasanya pada tingkat ini dilaksanakan di akhir pelatihan atau di setiap akhir sesi untuk mengetahui perasaan peserta dari hari ke hari selama pelatihan. Pada tingkatan ini, ada pun data atau informasi yang perlu dikumpulkan oleh evaluator. Contohnya seperti materi pelatihan, metode pelatihan, pelatih atau instructor, dan lingkungan pelatihan. Bagaimana pendapat para peserta akan komponen-komponen pelatihan yang telah disebutkan dari informasi ini. Adapun beberapa contoh pertanyaan yang perlu dipikirkan oleh para evaluator untuk menjawab pertanyaan dari tingkatan ini. Seperti yang pertama, sebenarnya peserta senang nggak sih menyukai program pelatihan yang telah dilaksanakan atau tidak? Yang kedua, apakah peserta merasa gembira selama mengikuti aktivitas belajar pada program pelatihan? Dan yang ketiga, terkait dengan relevansi. Apakah para peserta menganggap keterampilan yang telah dilatihkan bermanfaat bagi pekerjaan mereka? Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti inilah yang harus dijawab, yang harus dicari jawabannya oleh para evaluator untuk menjalankan evaluasi pada tahap atau tingkatan pertama, reaction. Adapun alat instrumen yang bisa digunakan pada tahap ini, yakni bisa berupa kuesioner yang menggunakan skala Likert ataupun mungkin skala yang kita sebut Smile Sheet, di mana di sini ada beberapa tingkatan mood yang memang bisa dicentang oleh para peserta untuk menunjukkan seberapa suka, seberapa mereka nyaman terhadap
komponen-komponen pelatihan yang telah diberikan. Nah, reaction ini, biasa tahap ini merupakan tahap yang paling mudah untuk dilakukan, untuk melakukan evaluasi pada program pelatihan yang telah dilaksanakan. Pada tahap kedua, yaitu learning atau pembelajaran. Nah, pada tahap ini berfokus pada hasil belajar peserta program pelatihan. Mungkin kita bisa kaitkan dengan pengertian pelatihan itu sendiri, bahwasanya pelatihan merupakan sebuah proses pembelajaran untuk mendapatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau kompetensi yang baru yang sebelumnya para peserta belum miliki. Nah, pada tahap ini ada pun 2 poin yang perlu kita diskusikan. Pada tahap ini bertujuan yang pertama, untuk mengetahui seberapa jauh peserta mampu mempelajari pengetahuan, keterampilan, atau sikap yang telah diajarkan. Pada tahap ini juga harus juga diukur untuk mengukur perolehan atau peningkatan, improvement, keahlian dan pengetahuan setelah mengikuti pelatihan. Adapun beberapa contoh pertanyaan yang harus dijawab pada tahap ini yang diberikan kepada evaluator. Yang pertama, contohnya, apakah peserta telah mempelajari kemampuan atau kompetensi yang dilatihkan? Yang kedua, apakah aktivitas belajar yang dilakukan dalam program pelatihan mudah diikuti oleh peserta? Dan yang ketiga, apakah terdapat perubahan pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam diri peserta setelah mengikuti pelatihan? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, ada pun alat instrumen yang dapat digunakan oleh evaluator, yakni dalam bentuk tes kinerja atau tes tertulis. Jika kita ingin mengetahui perubahan atau peningkatan pada tahap ini, ada baiknya kita menggunakan metode pre-test dan post-test, di mana kita memberikan sebuah ujian, sebuah kuis dalam bentuk beberapa pertanyaan yang akan diberikan sebelum pelatihan berlangsung untuk mengukur pengetahuan awal dari para peserta dan memberikan pertanyaan yang sama pada akhir pelatihan setelah instructor memberikan materi yang kita sebut dengan post-test. Nah, di situ kita akan bisa mengetahui apakah adanya peningkatan dari pengetahuan maupun keterampilan para peserta dibandingkan sebelum dan setelah pelatihan berlangsung. Selanjutnya, pada tahap ketiga yaitu behavior atau impact, perilaku. Pada tahap ini, evaluasi akan berfokus pada proses transfer of learning dalam diri peserta pelatihan. Pada tahap ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan peserta pelatihan dalam mengaplikasikan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang telah dipelajari ke dalam dunia kerja nyata mereka. Pada tahap ini biasa dikaitkan dengan prosedur dan keberhasilan kinerja yang memang diterapkan pada perusahaan atau organisasi tersebut yang dikenalkan pada program pelatihan. Adapun beberapa contoh pertanyaan yang harus dijawab para evaluator pada tahap ini, yakni pertama, apakah peserta menerapkan kemampuan yang dilatihkan di tempat mereka kerja? Yang kedua, apakah terdapat perbedaan perilaku setelah dan sebelum peserta mengikuti pelatihan? Contoh ketiga, yakni apakah peserta mampu mengajarkan kemampuan yang telah dipelajari kepada rekan kerja lainnya? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, ada pun alat instrumen yang bisa digunakan. Biasanya pada tahap ini akan dilakukan observasi secara langsung oleh supervisor, rekan kerja, atau mungkin pengawas lain, yakni pihak evaluator eksternal. Yang diobservasi adalah penilaian kinerja keseharian dari para peserta pelatihan setelah mengikuti program pelatihan. Biasanya pada tahap ini dilaksanakan dalam waktu beberapa minggu hingga beberapa bulan dalam jangka panjang untuk mengetahui perubahan perilaku kinerja para peserta dari program pelatihan yang telah dilaksanakan sebelumnya.
di tingkatan terakhir atau result, yakni hasil. Pada tahap ini, berfokus pada dampak pelatihan bagi organisasi atau perusahaan secara umum. Tujuan dari tahap ini yakni adalah untuk mengukur kontribusi program pelatihan secara keseluruhan terhadap kinerja perusahaan. Ada pun beberapa informasi atau data yang dapat dikumpulkan untuk menjawab atau melakukan evaluasi pada tahap ini. Antara lain, kualitas pelayanan terhadap pelanggan, tercapainya target kinerja, meningkatnya laba atau profit perusahaan. Yang terakhir contohnya, mungkin ada list daftar keluar masuknya para karyawan setelah mengikuti program pelatihan. Dan beberapa contoh pertanyaan yang dapat diajukan yakni, seberapa jauh program pelatihan yang telah diselenggarakan dapat memberi manfaat terhadap perusahaan? Dan seberapa besar kontribusi pelatihan terhadap efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan pekerjaan dalam perusahaan? Nah, biasanya pada tahap ini evaluasi adalah berada pada tahap yang sangat sulit untuk dilakukan. Karena pada tahap ini ada beberapa komponen yang kompleks untuk dihitung. Sehingga biasanya alat instrumen yang digunakan pada tahap ini merupakan kalkulasi, perhitungan, dan tidak jarang juga melibatkan pihak evaluator eksternal, yakni pihak ketiga. Pada tahap ini harus dihitung atau melakukan kalkulasi pengembalian investasi atau return of investment. Seberapa tinggi biaya, resource, ataupun effort yang telah dikeluarkan perusahaan dan bagaimana biaya itu dapat berdampak, dapat dikembalikan. Entah itu menguntungkan maupun sebaliknya, merugikan bagi perusahaan atau organisasi yang memang telah request untuk melaksanakan pelatihan. Nah, ini merupakan keempat tingkatan model evaluasi Kirkpatrick. Kita ketemu ke video selanjutnya yuk.